Oke, kita mau bahas salah satu program yang lagi rame banget nih, yaitu program makan bergizi gratis. Kebijakan ini, wah bener-bener memicu perdebatan yang panas di mana-mana. Coba bayangin deh skalanya, lebih dari 80 juta siswa. Itu artinya hampir semua anak sekolah di Indonesia bakal dapat makan. Ya jelas, rencana segede ini langsung jadi sorotan dan menuai banyak banget kritik. Kalau kita lihat di media sosial, kekhawatiran ini kencang banget suaranya. Banyak yang bilang ini cuma resep jitu buat pemborosan, korupsi, dan ya bencana logistik. Tapi, kalau kita singkirin dulu semua keramaian itu, sebenarnya data dan analisis kebijakannya ngomong apa sih? Mari kita coba bedah lebih dalam ya. Apa benar kritik-kritik ini valid? Atau jangan-jangan ada gambaran yang jauh lebih besar yang kita lewatin? Oke, kritik pertama, dan ini yang paling sering kita dengar, efisiensi. Gini argumennya, ngapain ngasih makan semua orang kalau yang benar-benar miskin cuma sedikit? Nah, argumen para pengkritik ini dasarnya dari satu angka ini nih, 9,03%. Ini adalah angka kemiskinan nasional kita menurut data resmi. Kelihatannya kecil kan? Berangkat dari angka itu, muncullah pertanyaan logis, kalau yang miskin cuma 9%, kenapa kita buang-buang duit buat bantu yang 91% sisanya? Seolah-olah ini tuh pemborosan besar-besaran. Nah, dalam analisis kebijakan, cara berpikir kayak gini tuh disebut sebagai logical fallacy atau kekeliruan logika. Namanya dilema palsu. Jadi, seolah-olah pilihannya cuma dua, bantu yang miskin aja atau buang-buang uang. Padahal, kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Jadi, di sini nih letak masalahnya. Mengukur kebutuhan gizi cuma dari angka kemiskinan itu ibaratnya kayak kita mau nilai lukisan tapi cuma lihat satu warna aja. Jelas nggak dapat gambaran utuhnya kan? Dan di sini kita lihat bedanya jauh banget. Angka kemiskinan emang cuma 9%. Tapi lihat deh, angka stunting kita itu hampir 20%. Dan yang lebih bikin kaget, ternyata ada 43,5%, hampir separuh, penduduk kita yang nggak mampu beli makanan sehat secara rutin. Ini nunjukin ada jurang yang dalam banget antara status tidak miskin di atas kertas sama kondisi gizi yang sebenarnya. Dan ini nih fakta yang paling bikin kaget. Beneran, bahkan di kalangan 20% keluarga terkaya di Indonesia, angka stuntingnya masih 12%. Ini bukti telak kalau malnutrisi itu bukan cuma soal duit, tapi juga soal pengetahuan, pola asuh, dan akses ke gizi yang benar. Oke, kritik pertama soal salah sasaran, anggaplah udah kita bahas ya. Sekarang kita masuk ke kekhawatiran kedua yang gak kalah gede. Apa program ini justru bakal mematikan warung-warung kecil dan UMKM, terus semua duitnya lari ke korporasi raksasa? Analisis kebijakan bilang ini adalah contoh dari generalisasi terburu-buru. Jadi kita langsung lompat ke kesimpulan tanpa ngeliat dulu, sebenarnya desain programnya gimana sih? Ternyata, desain programnya itu justru sebaliknya. Dirancang buat mencegah hal itu terjadi. Kita bisa belajar dari Brazil. Di sana ada program serupa. Pemerintahnya wajibin 30% bahan makanan dibeli dari petani lokal. Hasilnya, pendapatan petani termiskin naik sampai 64%. Nah, rencana di Indonesia juga mirip. Akan ada sentra pangan dan gizi atau SPPG di tingkat lokal yang tugas utamanya adalah memprioritaskan pembelian dari petani dan produsen setempat. Jadi, tujuannya jelas, biar duit program ini muter di ekonomi desa, bukan kesedot ke kota besar. Lanjut, kita bahas soal operasionalnya di lapangan. Ini juga gak kalah penting. Ada dua ketakutan utama. Pertama, sampah sisa makanan bakal numpuk di mana-mana. Kedua, guru-guru bakal keteteran karena nambah kerjaan. Soal sampah, pendekatannya keren banget nih. Masalah diubah jadi peluang. Sisa makanan dari sekolah itu nggak akan dibuang, tapi dikumpulin buat diolah sama maggot BSF, Black Soldier Fly. Dalam hitungan hari, sampah itu berubah jadi pakan ternak berprotein tinggi dan pupuk organik yang punya nilai jual. Jadi, sampah jadi berkah sekaligus nyiptain ekonomi baru. Terus, gimana nasib guru? Kan takutnya mereka jadi kayak juru masak dadakan ya kan? Rencananya beda banget loh. Belajar dari program midday meal di India, bakal ada staf khusus dari komunitas lokal yang ngurusin semua teknis makanan. Jadi peran guru itu bukan masak atau bersih-bersih, tapi sebagai pendidik. Mereka ngawasin dan manfaatin momen makan bareng buat ngajarin soal gizi dan sopan santun. Dan sekarang kita sampai ke gajah di dalam ruangannya. Isu yang paling gede dan paling ditakutin semua orang. Korupsi. Gimana caranya mastiin dana triliunan ini nggak bocor?
Nah, solusinya di sini bukan sekedar janji-janji anti korupsi, tapi benar-benar ngebangun sistemnya dari awal biar anti bocor. Kuncinya adalah transparansi radikal lewat teknologi. Teknologi utamanya adalah blockchain. Gampangnya gini, bayangin aja ini kayak buku kas digital super canggih yang bisa dilihat semua orang, tapi nggak ada satu orang pun yang bisa ngedit atau ngapus datanya. Jadi, setiap rupiah yang keluar dari kas negara itu bisa dilacak jejak digitalnya sampai ke piring siswa. Nggak bisa dimanipulasi. Jadi, sistem anti korupsinya ini punya 4 pilar utama yang saling ngunci. Pertama, blockchain buat melacak dana. Kedua, smart contracts. Jadi pembayaran ke penjual itu otomatis cair kalau barangnya udah diverifikasi sampai. Ketiga, verifikasi biometrik. Buat mastiin yang dapat bantuan itu siswa beneran, bukan siswa fiktif. Dan yang terakhir, audit sosial publik, di mana kita semua, orang tua dan masyarakat, bisa ikut ngawasin langsung. Ini namanya transparansi radikal. Jadi, kesimpulannya, analisis ini ngajak kita buat geser cara pandang. Program ini bukan lagi dilihat sebagai biaya atau beban APBN, tapi ini adalah investasi strategis jangka panjang buat modal manusia kita di masa depan. Investasi untuk generasi penerus yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih produktif. Tentu aja ya, rencana sebagus apapun di atas kertas itu satu hal. Eksekusinya di lapangan, itu cerita lain. Pertanyaan terbesarnya masih tetap sama. Apakah sistem sekompleks ini bisa dijalankan dengan disiplin? Atau jangan-jangan semua kritik dan ketakutan tadi justru jadi kenyataan? Yah, cuma waktu yang bisa jawab. Tapi setidaknya, cetak biru ini nunjukin kalau setiap kritik itu didengarin dan coba dijawab dengan sebuah rencana yang sistematis.